Selamat pagi dari sekolah minggu. Apa kabarnya? Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita memperingati kembali hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus sudah rela mati bagi saya, bagi kamu, bagi kita semuanya. Dan Dia juga cinta saya, cinta kamu, cinta semuanya. Nah, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Yesus bisa lipat akan cinta. Yang tadi waktu sukacita saya melihatnya. Nah, saya akan mengajak kita semua berdiri. Kita naikkan pujian ini. Sukacita di hatiku.
adik-adik, anak-anak kami yang di rumah, kita sudah memuji Tuhan. Kita saat ini mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan hati kita. Kita duduk dengan tenang, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, jikalau sampai hari ini kami boleh sehat, kami boleh bersuka cita di tengah-tengah kesulitan yang boleh kami alami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi sahabat kami. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini ya Tuhan, ada hal yang baru yang boleh kami alami. Kami boleh merayakan Jumat Agung di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan keadaan yang kami alami. Kami rindu ya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan yang singkat ini, kami boleh dikuatkan lagi oleh Tuhan di dalam menikmati ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkatilah tiap-tiap kami yang ada duduk di rumah kami masing-masing pada saat ini. Lawatlah hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang kami dengarkan. Bahkan berkati juga hamba-Mu yang menceritakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala karya-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kami dan juru selamat kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, anak-anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, apa kabarnya semuanya? Pasti baik ya, karena ada Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kita. Sekalipun adik-adik, ibu tahu sudah bosan ya, karena di rumah terus, di rumah sekolah, di rumah sekolah minggu, ibadah, semua di rumah. Pasti menjenuhkan. Pasti adik-adik rindu ya, rindu sama Pak Windel, rindu sama Ibu Titin, rindu dengan yang lainnya, bahkan rindu dengan gereja GEMI Kasih Karunia. Tapi percayalah bahwa suatu saat dengan berlalunya nanti kesulitan ini, kita akan bertemu dengan sukacita. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita ya. Ada Alkitabnya kan? Ya. Coba buka Roma 6 ayat 23. Oke, sudah? Sudah ada yang bisa? Di perjanjian baru ya anak-anak. Oke, kita baca bersama-sama. 2, 2, 3. Ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, oke, Ibu mau tanya, kenapa sih kita merayakan Jumat Agung? Kenapa sih kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus? Siapa yang tahu? Pasti tahu semua kan? Anak-anak sekolah minggu GEMI Kasih Karunia pasti tahu kan? Kenapa Tuhan Yesus harus disalibkan? Ya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus diriku yang berdosa. Ibu mau tanya, siapa di sini yang tidak berdosa? Coba tunjuk tangan. Hah? Ada yang tidak berdosa? Semua kita katanya tadi berdosa. Katanya di firman Tuhan tadi, sebab upah dosa adalah maut. Di Mazmur mengatakan, sejak di kandungan aku diperanakkan dalam dosa. Di kandungan dan setelah lahir sudah berdosa. Ya adik-adik, kita mau ibu mau menceritakan sedikit tentang bagaimana Tuhan Yesus disalibkan. Pada saat itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Ada berapa murid-murid Tuhan Yesus?
ada 12 murid-murid Tuhan Yesus. Dari antara murid-murid Tuhan Yesus itu ada yang mengkhianati Tuhan Yesus. Siapa namanya? Iya, Yudas Iskariot. Pada saat itu mereka berada di Taman Getsemani. Mereka di sana berdoa. Setelah berdoa, Tuhan Yesus memang sudah tahu bahwa dia akan disesat, dia akan ditangkap, dan dia akan Mereka di Taman Getsemani itu mereka berdoa bersama, dan bahkan Tuhan Yesus pada saat itu berdoa kepada Bapaknya. Dan tiba-tiba datang segerombolan untuk menangkap Tuhan Yesus, membawa pedang dan membawa senjata. Seakan-akan mau menangkap Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu punya kejahatan yang begitu luar biasa. Dan pada saat itu ada seorang tiba-tiba, seperti peraga ibu itu, ini dia, tiba-tiba ada mencium Tuhan Yesus. Siapa yang mencium Tuhan Yesus, adik-adik? Iya, Yudas Iskariot. Dia mencium Tuhan Yesus supaya orang banyak itu mengenal yang mana Tuhan Yesus yang akan mau ditangkap itu. Dan ketika Yudas Iskariot mencium Tuhan Yesus bilang, "Yudas, ciuman engkau mengkhianati aku." Bayangkan adik-adik, seorang murid yang dikasihi Tuhan Yesus mengkhianati dia. Betapa sedihnya hati Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus dibawa menghadap ke para imam yang sangat membenci Tuhan Yesus, yang sangat menginginkan kematian Tuhan Yesus. Dan pada saat itu para imam mengatakan, "Kau anak Allah kah?" Kata Tuhan Yesus, "Ya, aku anak Allah." Semakin bencilah para imam itu melihat Tuhan Yesus, dan para imam itu mengatakan, "Salibkan dia." Mereka sangat menginginkan kematian Tuhan Yesus. Dan pada saat itu para imam, para pemimpin bangsa, mereka sangat menginginkan kematian Tuhan Yesus. Dan dari situ Tuhan Yesus mereka bawa ke Mahkamah Agung. Ini dia adik-adik gambar ibu, ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung inilah namanya Pilatus. Inilah yang berhak untuk menjatuhkan hukuman kepada Tuhan Yesus, apakah dia bersalah atau tidak. Apa yang dia lakukan rupanya, kata Pilatus kepada orang-orang segerombolan yang membawa Tuhan Yesus itu, dia menyesatkan. Dia bilang dia raja orang Yahudi. Terus Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" "Ya," kata Tuhan Yesus, "engkau sudah mengatakannya." Dan pada saat itu Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak pertanyaannya, tapi satu pun tidak ada didapati Pilatus kesalahan Tuhan Yesus. Dan pada saat itu besoknya mau hari raya Paskah. Pada saat itu kebiasaan kalau hari raya Paskah ada yang dibebaskan. Pada saat itu ada namanya Barnabas. Pada saat itu Barnabas ini adalah seorang pembunuh yang dimasukkan ke penjara. Terus Pilatus bilang, besok hari Paskah, siapa yang kubebaskan? Barabaskah atau Tuhan Yesus? Orang banyak itu bilang, bebaskan Barabas, salibkan Tuhan Yesus. Adik-adik, pada saat itu kira-kira siapa yang disalibkannya? Tuhan Yesus atau Barabas? Iya, Tuhan Yesus yang disalibkan. Padahal Tuhan Yesus tidak ada salahnya, tidak ada dosanya. Dan pada saat itu ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, dia dimahkotai dengan duri. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, kira-kira adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus disalibkan? Coba baca adik-adik. 1, 2, 3. Ya, Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus diriku. Sekali lagi, 2, 3. Ya, Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus diriku. Berarti
ketika Tuhan Yesus disalibkan, itu karena saya, karena adik-adik, karena papa mama, karena semua orang yang berdosa. Pada saat itu Tuhan Yesus disalibkan karena semua orang berdosa. Sejak kapan kita berdosa tadi? Iya, sejak di kandungan. Sejak di kandungan kita sudah berdosa. Semakin, gambar ibu ini bisa dimengerti, sejak kecil kita berdosa, semakin besar, makin besarlah dosa itu. Semakin besar kita, makin besarlah dosa itu. Masuk kita di kelas tengah, makin besar dosanya. Masuk di kelas besar, tunas, makin besar dosanya. Tadi kita bilang apa? Di Roma 6 ayat 23 itu, upah dosa adalah maut. Dan dikatakan di sana, tetapi kasih karunia adalah hidup yang kekal. Untuk dosa inilah Tuhan Yesus mau disalibkan. Ya, ada tadi ya. Ya, ini ya. Untuk dosa kita, bukan karena dosa Tuhan Yesus, tapi karena dosa kita Tuhan Yesus disalibkan. Dan pada saat itu ketika Tuhan Yesus disalibkan, maka dosa kita, ayo, siapa di sini hatinya seperti ini? Coba lihat dulu. Hatinya hitam, mukanya cemberut. Coba lihat kiri kanannya. Ada yang cemberut? Rupanya kita sering tidak taat. Disuruh kita pakai masker. Panas mama. Disuruh kita cuci tangan hari ini ya kan? Setiap masuk, setiap keluar, setiap makan, cuci tangan. Supaya apa? Supaya kita sehat. Tapi sulit kita untuk taat. Yang kedua, sering kita berkelahi. Kalau sekarang kan kita nggak sama teman kita berkelahi kita, tapi kepada siapa kita berkelahi? Adik kita, kakak kita yang di rumah. Karena kita sekarang ini kan di stay at home katanya ya, harus di rumah, di karantina semuanya. Karena siapa? Karena si COVID itu katanya. Karena virus corona itu. Berkelahi. Ada lagi ini berbohong. Siapa suka di sini berbohong? Ayo tunjuk tangan siapa suka berbohong. Dosa kita berbohong tadi ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Baru apa lagi katanya di sini? Suka nyontek. Adik-adik yang sudah sekolah, mau nilainya besar tapi tidak belajar, suka nyontek. Dosa itu pun Tuhan selesaikan di kayu salib ini. Apalagi katanya ya, mencuri. Siapa suka di sini mencuri? Mengambil uang papanya, mengambil pulpen temannya, mengambil barang temannya. Ayo bertobat. Itu pun sudah Tuhan selesaikan di kayu salib ini. Apalagi ya, baru cakap kotor. Zaman sekarang adik-adik, enggak orang tua, enggak anak-anak suka cakap kotor. Tapi kalau Tuhan Yesus di dalam hatinya, kalau orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka itu akan hilang, sudah ditanggung di kayu salib. Inilah kita yang sering kita lakukan. Kalau kita belum percaya kepada Kristus, kalau kita belum menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita, maka kita sering melakukan dosa-dosa ini. Dan saat ini kita boleh merenungkan kita pribadi masing-masing adik-adik di dalam perenungan kita, di dalam merayakan hari kematian Tuhan Yesus ini. Dosa mana yang sering masih kita lakukan? Hal mana yang masih sering kita lakukan di dalam hidup kita? Apakah kita malas? Apakah kita berkelahi? Apakah kita suka mencuri? Apakah kita malas berdoa kepada Tuhan? Malas baca firman Tuhan? Mari kita boleh merenungkan di hadapannya Tuhan di dalam perenungan Jumat Agung ini, bahwa Tuhan Yesus mati
untuk dosa-dosa kita itu. Dan pada saat ini kalau kita boleh merenungkan akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, bahwa kita yang tadinya harus disalibkan, tetapi karena kasih Tuhan Yesus kepada kita, maka Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosaku, untuk menebus diriku. Maka kita harus berubah. Dan apa katanya tadi di Roma ayat 6 ayat 23 itu, kita baca sekali lagi. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, kasih karunia Allah tidak ada, nanti Kak Dede ya, tidak ada andil kita, tidak ada apa yang kita lakukan sehingga kita bisa memperoleh kasih karunia itu. Hanya pemberian Tuhan Yesus cuma-cuma. Yang kita lakukan hanyalah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia di dalam hati kita, dan upah kita adalah surga. Ayo coba adik-adik lihat gambar ibu ini. Ada 2 tempat di sini. Satu yang apinya ini neraka, yang ini tangan Tuhan Yesus. Untuk masuk ke tangan Tuhan Yesus ini ibaratnya surga. Untuk ke surga ini kita harus melalui salib Kristus tadi. Dengan apa adik-adik? Dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus, upahnya masuk surga. Nah, jadi kalau ditanya, kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Untuk aku, untuk menebus diriku, orang yang berdosa ini. Jadi kita harus bersyukur hari ini adik-adik. Sekalipun kita beribadah di rumah, merayakan hari kematian Tuhan Yesus, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa itu, dari maut itu, menempatkan kita di kehidupan yang kekal, yaitu surga. Nah, jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sekalipun saat ini ada banyak ya yang sudah pada kena virus corona, mungkin ada 3.000 bergelimangan tergeletak di rumah sakit. Tugas kita apa adik-adik? Tugas kita menjaga kebersihan kita makan sayur yang disediakan mama kita minum susu kalau ada, kalau tidak ada teh manis, kalau tidak ada air putih. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus yang menjagai kita, memelihara kita sehingga kita sehat. Ibu mau tanya, siapa di sini setiap pagi berdoa? Ini kan tidak ada lagi ke sekolah minggu, tidak ada lagi buru-buru ke sekolah. Harus berdoa setiap pagi. Berdoa untuk papa mama, berdoa untuk kesehatan keluarga, berdoa untuk gereja, berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk sekolah, dan berdoa supaya iman kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus ya. Ini firman Tuhan untuk hari ini di dalam perayaan Jumat Agung ini. Kerinduan kami guru-guru sekolah minggu GMI Kasih Karunia, anak-anak kami, adik-adik kami yang berada di rumah, ingat tetap tunduk kepada peraturan, tetap selalu cuci tangan, makan sayur, jaga kesehatan, banyak minum, dan yang terpenting banyak berdoa. Ya, mari kita berdoa. Semua adik-adik kita berdoa. Tidak ada yang lihat kiri kanan, tidak ada yang buka mata, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa karyamu di kayu salib itu sempurna untuk boleh menebus kami orang berdosa ini.
Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua dosa kami di kayu salib. Bahkan ketakutan kami pun Tuhan sudah Tuhan selesaikan. Jadi kami Tuhan tidak perlu takut di dalam menghadapi hidup kami di masa-masa sulit ini. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu, sekolah minggu GMI Kasih Karunia menurut nama kami masing-masing. Lawatlah kami ya Tuhan, berikanlah kami sukacita setiap hari di dalam menjalani hari-hari kami. Teguhkanlah iman kami Tuhan. Sekalipun kami Tuhan Yesus ada rasa bosan, ada rasa jenuh di rumah Tuhan, tetapi kami percaya bahwa kasih Tuhan Yesus, sukacita Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kami yang sejati. Berkati mama papa kami Tuhan yang menjagai kami. Berkati semua kebutuhan kami ya Tuhan yang kami butuhkan. Dan berkati juga kesehatan kami ya Bapa. Berkati juga Tuhan semua apa yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menolong kami. Materaikanlah firman Tuhan ini di hati kami masing-masing. Dan biarlah kami boleh melakukannya, mengimaninya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.